ketaatan. Ya, Allah limpahkan kepada kita semangat untuk beribadah kepadanya, dan Allah lindungi kita dari bermalas-malasan di dalam mentaatinya. Jamaah yang saya muliakan, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu dari pokok-pokok akidah Islamiyah, ya, yang masuk ke dalam keyakinan umat Islam terhadap akidah Islam. Bahkan tidak menjadi sah apabila seorang muslim tidak melakukan apa yang kita akan membahas pada pagi hari ini. Iman seorang muslim tidak disebut dengan beriman kepada Allah sampai dia beriman dengan apa yang Allah perintahkan umat ini untuk beriman. Di antara kewajiban iman yang Allah wajibkan atas kita adalah kaum muslimin wajib beriman dengan para nabi dan rasul yang diutus, yang namanya Allah sebutkan di dalam kitab sucinya yang mulia atau yang tidak Allah sebutkan di dalamnya, yang namanya disebutkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun wajib kita beriman kepada para nabi dan rasul, yakni meyakini tentang kenabian dan kerasulan mereka semuanya, membenarkan yang datang dari mereka dan memuliakan mereka sebagaimana Allah memuliakan mereka. Di antara nabi dan rasul yang Allah utus kepada kaum manusia adalah Nabi Isa alaihissalam, anak laki-laki dari ibunda Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-59. Dia berfirman, "In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil." Kata Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya Isa tidak lain hanyalah seorang hamba. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam, ya, in huwa illa abdun an'amna alaihi, yang kami anugerahkan kepadanya nikmat kenabian. Ya, jadi beliau Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, keturunan Adam alaihissalam, yang diciptakan sebagai sosok manusia. Ya, karena diciptakan sebagai sosok manusia, maka Nabi Isa alaihissalam sama dengan Nabi Adam, diciptakan dari tanah. Tidak ada keraguan bagi kaum muslimin pada perkara ini. Ada robot itu, Pak. Ya, dimatikan dulu. Enggak apa-apa. Ya, alarm ya, alarm agar kita memperhatikan kajian gitu kali ya, mudah-mudahan ya. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan dia sebagai mathalan, pelajaran dari kekuasaan kami, li bani Israil. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Dan sudah saya sampaikan di tempat ini bahwa Israel adalah nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi jangan caci maki Nabi Israel, ya. Kemudian nasabnya Nabi Isa alaihissalam adalah beliau lahir dari rahim ibunda Maryam alaihissalam, dan sebagaimana nama beliau Isa, maka tentu sudah difahami beliau adalah seorang anak laki-laki, ya, seorang anak laki-laki, karena semua para nabi Allah utus dalam jasa dia seorang
laki-laki. Maka Nabi Isa alaihissalam adalah anak laki-laki atau putra dari ibunda Maryam, wanita yang suci yang Allah muliakan dunia dan akhiratnya. Apa dalilnya? Bahwasanya Nabi Isa adalah anak laki-laki dari ibunda Maryam banyak, Pak, di dalam Al-Quran. Di antaranya surat An-Nisa ayat 171. Ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innamal Masihu Isa bin Maryam." Kalimat ibnu dalam bahasa Arab artinya apa? Anak laki-laki. Allah mengatakan sesungguhnya Al-Masih, Allah juga yang menyebut Isa sebagai Al-Masih. Jadi enggak usah alergi dengan kalimat Al-Masih. Ya, karena itu lafaz syariat. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Kata Allah, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam, anak laki-laki Maryam, adalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya. Ini kalau kaum muslimin menyebut kalimatuhu itu biasa saja, ya, dengan firman maksudnya, dengan kalimat Allah. Jadi enggak susah kita memahaminya. Dalil yang kedua Al-Maidah 116, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam." Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Ya, lagi-lagi Allah menyebut Isa sebagai anak laki-laki dari Maryam. Berarti nasabnya lahir dari ibunda Maryam. Adapun Maryam alaihissalam, beliau adalah wanita suci yang Allah muliakan, perawan, ya, dari keturunan laki-laki saleh. Bapaknya bernama Imran, sebagaimana dalil-dalil yang akan saya bawakan ini. Yang pertama Ali Imran ayat 42, Allah memuliakan Maryam dengan firman-Nya yang mulia, wa idz qalatil malaikah ya Maryam innallaha astafak wa tahharak wastafak 'alal nisa'il alamin. Kata Allah Jalla wa Ala, dan ingatlah tatkala malaikat Jibril berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh wanita sekalian alam pada masa itu. Ya, ayat yang mulia ini menunjukkan Allah meninggikan, mensucikan, memilih Maryam sebagai wanita yang dilebihkan di atas wanita di sekalian alam. Kalau Allah yang sudah memilih, kita mau bilang apa? Mau menilai apa lagi? Allah yang sudah memilihnya. Dalam surat At-Tahrim 12 Allah mengatakan, wa Maryam ibnata Imran, demikian pula Maryam anak perempuan Imran, allati ahsanat farjaha, yang memelihara kehormatannya, fanafahna fihi mir ruhina, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya roh ciptaan kami, wa sadaqat bi kalimati rabbiha, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, wa kutubihi wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Dua pemuliaan Allah kepada Maryam. Yang pertama, Maryam disebut orang yang membenarkan kalimat Tuhannya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa lafaz ini wa sadaqat kalimati rabbiha wa kutubih, maknanya Maryam adalah
sosok wanita yang cerdas, berilmu. Kemudian wa kanat minal qanitin, dan termasuk orang yang taat, maknanya wanita salih. Sudah cerdas, salih. Ya. Adapun hadis sahih tentang beliau Maryam alaihissalam, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang diterima sanadnya oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kamala minar rijal katsir. Lelaki yang sempurna itu banyak jumlahnya. Walam yakmul minan nisa, dan tidak ada wanita yang sempurna illa Maryam bintu Imran. Tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran. Kemudian Nabi melanjutkan, wa Asiyatum ra'atu Fir'aun, dan Asiyah istrinya Firaun. Ya. Jadi Allah ingin menampakkan kepada kita, Pak, bahwa tidak mengapa orang soleh itu ternyata pasangannya enggak soleh. Ya, bukan ukuran ketaatan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa fadlu Aisyah, dan keutamaan Aisyah, ya, istri Nabi, ala nisa, di atas seluruh perempuan, kafat litharid ala sairi ta'am, sebagaimana keutamaan atharid dibandingkan makanan lainnya. Makanan tharid itu ada kayak roti, atasnya ada kismis. Ya, dan di zaman itu makanan itu luar biasa. Nah, sekarang apa makan sekarang? Pokoknya makanan istimewa. Jadi Nabi ingin menyampaikan bahwa wanita-wanita di sisi Allah yang sempurna itu Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, dan Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abu Bakar. Kemudian hadis dari Riwayat Hakim yang diterima dari ibunda Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'. Penghulu dari wanita-wanita penghuni sorga ada berapa? 4. Maryam bintu Imran, Maryam binti Imran, wa Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putri Rasulullah sallallahu, wa Khadijatu bintu Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, dan satu lagi wa Asiyah istri Firaun. Ya, jadi Nabi mengatakan bahwasanya wanita-wanita penghuni surga penghulunya ada 4. Siapa saja? Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah istri Firaun. Ya. Sementara Imran adalah seorang laki-laki yang soleh di zamannya, dan Allah telah menetapkan keluarga Imran sebagai keluarga pilihan Allah. Dalilnya firman Allah surat Ali Imran ayat 33 sampai 34, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innallaha astafa Adam wa Nuha. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran alal alamin, dan keluarga Imran di atas sekalian keluarga-keluarga yang lain. Ya, zurriyatan ba'duha min ba'din, keturunannya saling mewarisi satu dengan yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa, Pak? Setiap kali Allah kabarkan sesuatu yang besar, Allah tutup firman-Nya dengan wallahu sami'un alim, wallahu sami'ul basir. Ini menunjukkan bahwa ayat yang Allah ceritakan sebelum asma dan sifat Allah itu dibutuhkan untuk diperhatikan oleh makhluk.
Ya, setiap kali Allah mengatakan sesuatu lalu di akhir ayat Allah mengatakan innallaha samiul basir, innallaha hakimun alim, itu maknanya ayat sebelumnya, sebelum lafaz itu harus diperhatikan, harus. Karena mengandung satu yang besar. Di sini Allah katakan bahwa Allah melebihkan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, supaya menjadi perhatian. Biasanya terdapat perkara yang besar dari apa yang disebutkan oleh Allah, yang Allah akhiri di akhir ayat itu dengan lafaz-lafaz asma dan sifat Allah. Ya. Kemudian nasab lengkapnya Nabi Isa, ya, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Asakir. Yang pertama, Al-Masih Isa alaihissalam ibnu Maryam binti Imran ibnu Mathan ibnu Aliazir ibnu Aliyud ibnu Ikhnazar ibnu Saduq ibnu Ayazu ibnu Aliyaqim ibnu Aibud ibnu Zaryabil ibnu Shaltal ibnu Yuhaina ibnu Barsha ibnu Amun ibnu Maisha ibnu Hizkial. Nah, Hizkial ini Nabi alaihissalam. Ibnu Ahaz ibnu Mausan ibnu Azriya ibnu Yuram ibnu Yushaqat ibnu Isha ibnu Iba ibnu Rihubuam ibnu Sulaiman ibnu Daud alaihimassalam. Berarti Nabi Isa keturunan Nabi siapa? Daud. Ya, itu nasabnya. Ya, jadi keturunan dari garis yang jelas, nasabnya dari para nabi dan rasul. Ya, kalau Nabi Isa nabi dan rasul, nasabnya nabi dan rasul, maka beliau manusia. Paham? Itu faedah yang terbesar. Kenapa orang tidak menuhankan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, padahal mereka nabi dan rasul, dan itu nenek moyang Nabi Isa alaihissalam. Apa faedah yang bisa kita petik? Bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang lahir dari seorang wanita perawan lagi suci mulia, yakni Maryam binti Imran, dan nasab beliau nasab yang mulia dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yakni dari keturunan Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ya, sekarang sudah tahu kan antum-antum semua nasab beliau. Yang kedua, bahwa Nabi Isa alaihissalam, ya, ditetapkan oleh Allah sebagai nabi dan rasul, lahir dari rahim ibunda Maryam. Dan Allah memilih beliau di antara para nabi dan rasul yang Allah tetapkan. Sehingga faedah yang bisa kita ambil bahwasanya Allah memiliki perbuatan atau sifat menetapkan dan memilih dengan hikmah yang agung dan sempurna. Jadi Allah tetapkan atau Allah pilih dulu, Allah tetapkan. Allah pilih, Allah tetapkan. Ini haknya Allah. Ya, Allah memilih di antara bulan-bulan Hijriah ada yang haram. Itu berapa bulan haram? 4. Kenapa enggak semuanya? Itu haknya Allah. Allah memilih di antara bulan-bulan yang 12 itu ada bulan yang ditetapkan turunnya Al-Quran. Kenapa enggak setiap bulan? Allah yang pilih. Ya, maka Allah memiliki perbuatan yang perbuatannya agung, sempurna, tidak ada cacatnya sedikit pun juga. Yang ketiga, faedah yang berikutnya, Allah menjadikan di antara surat-surat dalam Al-Quran dengan nama Maryam dan Ali Imran. Betul tidak? Ada surat Maryam kan? Ada surat Ali Imran. Ini menunjukkan Maryam dan Ali Imran atau keluarga Imran adalah keluarga yang perlu diperhatikan, dan ternyata betul adanya fitnah terhadap keduanya. Betul tidak? Ya, adanya fitnah di antara keduanya.
Yang kedua, pembahasan yang kedua tentang Nabi Isa adalah kelahirannya. Nabi Isa lahir dari rahim perempuan, perawan yang suci, yakni ibunda Maryam, tanpa keberadaan ayah. Ya. Dan hal ini mudah bagi Allah. Allah berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Kata Allah Jalla wa Ala, Ali Imran 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam alaihissalam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman, kun, maka jadilah dia. Ya. Proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam adalah dengan ditiupkannya ruh ke dalam rahim Maryam alaihissalam. Kemudian Allah katakan kepadanya, kun, maka jadilah bayi yang berada dalam rahim Maryam alaihissalam. Mudah apa tidak bagi Allah Pak melakukannya? Ya. Allah mudah menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Bahkan Allah mudah menciptakan sebelum Nabi Isa tanpa ayah ibu. Siapa? Makanya Allah mengatakan perumpamaan penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Gak susah bagi Allah menciptakan apa saja tanpa sebab. Itu haknya Allah. Namun Allah ingin memberikan kepada kita edukasi. Nanti kita lihat edukasinya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 50, wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayah. Telah kami jadikan Isa anak laki-laki Maryam bersama ibunya sebagai tanda. Ayah di sini tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ainahuma ila rabwatin dzati qararim ma'in. Ini dia Pak yang sering dijadikan permasalahan. Dan kami lindungi mereka, yaitu keduanya, Maryam dan ibunya, di sebuah dataran tinggi, rabwah, yang memiliki padang rumput, qaror, wa ma'in, dan air yang mengalir. Berarti Nabi Isa lahir di tempat yang tinggi, datarannya tinggi, banyak pepohonan dan rerumputan, dan ada air yang mengalir. Sebagian ahli tafsir mengatakan namanya Bait Laham, rumahnya hewan-hewan yang bersusu. Kemudian di bahasa Ibrani kan menjadi Bethlehem. Tapi ini kisah Israiliyah. Yang benar mari kita lihat dari ulama Islam. Ibnu Katsir berkata, Allah menceritakan tentang hamba dan rasulnya Isa bin Maryam. Allah menjadikan keduanya sebagai tanda yang menunjukkan kekuasaannya bagi manusia. Yang dimaksud dengan tanda ialah argumentasi, alasan yang kokoh yang membuktikan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, dan Dia menciptakan Hawa tanpa ibu. Ya. Jadi Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Hawa tanpa ibu karena diambil dari Adam. Dan Dia menciptakan Hawa dari laki-laki tanpa perempuan, dan Dia menciptakan Isa dari perempuan tanpa laki-laki, sedangkan semua manusia lainnya diciptakan melalui laki-laki dan perempuan. Lihat hikmahnya. Para ahli tafsir berpendapat bahwa yang disebut dengan dataran tinggi yang memiliki rumput dan air, berkata Abdullah bin Abbas, saya lebih condong Pak dengan para sahabat Nabi dan orang yang mengikuti mereka saat menafsirkan Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas, itu di daerah Damaskus. Kata Abu Hurairah, adanya di Ramlah, satu kota di sekitar Palestina. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Damaskus, Abu Hurairah mengatakan Ramlah atau Palestina. Ya tidak mengapa, kan tidak akan merubah keimanan kita kan. Kemudian Ad-Dhahak dan Qatadah tabi'in mengatakan dia di Baitul Maqdis. Ya tidak mengapa juga. Jadi ada 3 tafsiran para ulama Islam. Yang pertama di Damaskus, yang kedua di Palestina, yang ketiga di Baitul Maqdis juga. Tapi di Baitul Maqdisnya, di Al-Aqsa-nya, ya tidak mengapa. Ya. Tapi itu tafsir
yang datang dari ulama-ulama Islam, pengikut Nabi Muhammad. Adapun yang tadi Bait Laham ya dari Israiliyat. Apa faedahnya dari kelahiran Nabi Isa? Bahwa kekuasaan Allah, dirinya mampu menciptakan sesuatu hanya dengan mengatakan kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Sesungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengucapkan jadi, maka jadilah sesuatu tersebut. Yang kedua, bahwa asal penciptaan manusia adalah tanah yang kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Penciptaan Nabi Isa alaihissalam adalah sebagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yakni dari tanah kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Yang ketiga, bahwa kekuasaan Allah sangat tinggi, di mana Allah mampu menciptakan manusia dalam 4 keadaan. Tanpa ibu bapak, siapa? Adam alaihissalam. Tanpa ibu siapa? Hawa alaihissalam. Tanpa bapak siapa? Isa alaihissalam. Dan dengan bapak dan ibu siapa? Semua kita. Ya, itu bentuk Allah menciptakan manusia. Jadi di Islam tuh nggak ada yang sulit Pak dipahami. Ya, oleh karena itu dai kondang mengatakan kalau ada seorang nabi yang dilahirkan tanpa ibu, tanpa bapak, mengharuskan menjadi Tuhan, kenapa Nabi Adam tidak dipertuhankan? Ya tidak. Nah, Islam mengajak kita berpikir logis. Kalau mukjizat yang ada pada seorang nabi, ya, bisa menghidupkan orang mati. Banyak nabi-nabi yang bisa juga menghidupkan orang yang mati, termasuk Nabi Hizkiel itu. Tapi kenapa tidak dijadikan sebagai Tuhan? Nah, itu faidah yang bisa kita ambil. Ya. Yang keempat, bahwa hanya Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan nasabnya kepada ibunya. Tidak ada nabi yang nasabnya bin ibunya, enggak ada, kecuali Nabi Isa. Isa bin Maryam. Muhammad bin Abdullah. Ya tidak. Ibrahim bin Azar. Semua nabi dinasabkan kepada bapaknya. Cuma satu nabi yang dinasabkan kepada ibunya. Siapa? Kenapa demikian? Untuk membantah, kata para ulama, untuk membantah kaum yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam dengan 2 keadaan. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari rahim ibunya. Sudah kita bahas tadi. Yaitu dari rahim ibunda Maryam. Berarti Nabi Isa dilahirkan tidak? Ada proses kelahirannya tidak? Ada. Sementara Allah tidak dilahirkan. Paham di sini? Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam adalah anak atau putra Maryam. Sementara Allah tidak beranak. Maka Allah bantah pemahaman manusia yang menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak beranak, tidak juga diperanakan. Allah tidak memiliki anak, Allah juga bukan anak. Ini faedah yang sangat besar. Makanya tidak boleh menyebut Al-Masih ibnullah, haram hukumnya. Berarti menentang Allah. Allah berkata lam yalid wa lam yulad. Ada orang mengatakan Al-Masih Isa ibnullah, nggak boleh. Ya, berarti dia telah menukar Al-Quran, mengganti Al-Quran dengan ucapannya. Dan perbuatan ini tidak lain dan tidak bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah. Betul tidak? Nggak ada orang yang beriman kepada Allah berani mengganti Al-Quran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengganti satu huruf dari Al-Quran, kufur. Ini menunjukkan Pak, kaum muslimin nggak bisa baca Quran. Kalau ada halaqah Quran di sini wajib antum datangi Pak. Karena merubah satu huruf di Al-Quran kufur, nggak boleh. Contoh alhamdulillah menggunakan huruf ha besar. Alhamdu, segala cacat bagi Allah. Berubah artinya itu. Ya, mestinya pakainya apa? Alhamdu dengan ha yang tipis.
iyyaka, ditasdid huruf ya untuk mengatakan kepadamu lah, iyyaka. Kalau dihilangkan tasdidnya, kepada matahari kami menyembah. Satu huruf Pak, satu harokat hilang antum. Betul lah kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengganti satu huruf dari Al-Quran kufur. Betul, lihat. Mengganti harokat maf'ulun bih, ya, darinya a fathah menjadi dhammah, berubah artinya itu. Ya. Jadi wajib untuk menjaga Al-Quran, dan antum harus bisa baca Quran, harus. Orang Islam alergi kalau nggak bisa baca Quran, nggak boleh, pantang, harus maju Pak kita sebagai hamba-hamba Allah. Ya. Mukjizatnya apa? Lahir tanpa ayah. Yang kedua, Nabi Isa diberikan mukjizat bisa berbicara saat bayi. Allah berfirman di banyak tempat. Yang panjang di Maryam 27, 28, 29, 30. Kemudian 32, 33. Maryam ayat 27 sampai 30, dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Maka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Kemudian mereka berkata, "Wahai saudaranya Harun, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maka Maryam berisyarat dengan jarinya agar mereka semua yang menuduh beliau itu berbicara dengan bayi yang sedang menyusui. Gitu. Ya. Maryam menunjuk kepada bayinya agar bertanya kepadanya. Orang-orang berkata, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam susuan, gendongan? Gitu. Maka Nabi Isa melepaskan melepaskan mulutnya dari puting ibunya. Berkata Nabi Isa, "Qala inni Abdullah." Kata Nabi Isa, sesungguhnya aku hamba Allah. Padahal dalam keadaan menyusu bayi Pak. Kata Nabi Isa, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Datang kepadaku Injil, Alkitab, dan dijadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kunt. Dijadikan aku berkah di mana saja aku berada. Ini juga membantah nanti Pak akidah-akidah yang tidak benar terhadap beliau. Wa awsani bisalah wa zakah madumtu hayyan, dan aku diperintahkan untuk salat zakat selagi aku masih hidup. Nah, kalau antum Pak atau kita orang muslim yang mengaku kenabian Nabi Isa, enggak sholat, enggak zakat, Nabi Isa saja sholat dan zakat. Kalau ada orang Islam yang membenarkan kenabian Isa alaihissalam, enggak sholat, enggak zakat. Nabi Isa diperintahkan untuk apa? Wa ausani bisolah wa zakah madumtum hayyan. Di mana saja aku berada, aku diperintahkan untuk sholat, zakat. Kemudian kata beliau, wa barrom biwalidati, dan aku diperintahkan berbakti kepada kedua orang tuaku. Pada orang tua di sini maknanya. Walam yaz'alni jabbaran hasyiyan. Wassalamu ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Jadi Nabi Isa diperintahkan apa Pak? Salat, zakat. Kemudian apa? Berbakti kepada orang tua dan enggak boleh sombong. Jadi kalau orang sombong itu bertentangan dengan akhlak kenabian. Kemudian Nabi Isa berkata, "Wassalamu alayya," dan keselamatan atasku yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amut, pada hari aku diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada hari di mana aku dibangkitkan kembali. Ini ayat sering dipakai untuk membolehkan mengucapkan selamat. Betul? Tuh Nabi Isa mengucapkan selamat bagi dirinya. Iya, Nabi Isa mengucapkan selamat bagi dirinya. Dan kita mengucapkan selamat bagi dirinya.
sebagaimana doa beliau kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini sepakat para ahli tafsir ketika membaca akhir ayat surat Maryam ini, wassalamu alayya, itu doa Nabi Isa kepada siapa? Allahu Jalla wa Ala. Berarti Nabi Isa berdoa kepada siapa? Iya. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Mustahil Tuhan berdoa kepada Tuhan. Dan kalau ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, dia bukan Tuhan. Selesai sudah itu. Tidak. Ya. Yang kedua, mukjizatnya mampu membuat burung dari tanah liat, menyembuhkan orang yang buta, yang penyakit belang, dan menghidupkan orang yang mati. Tetapi ada kalimat biiznillah. Maksudnya apa? Nah, jadi mukjizat yang diterima oleh beliau tidak bisa terjadi kecuali atas. Nah, jadi kaum muslimin Pak dididik oleh Allah tuh. Kehebatan para nabi dan rasul tidak akan terjadi kalau Allah tidak berikan kepada mereka. Makanya Nabi Musa pun ketakutan ketika di belakangnya ada Fir'aun dan bala tentaranya. Beliau ketakutan, khawatir, maka Allah turunkan wahyu kepadanya agar memukul batu di dekat lautan. Terbelahlah lautan. Jadi mukjizat itu nggak bisa diperagakan, ya, nggak bisa, kecuali dibutuhkan oleh Nabi tersebut untuk membungkam orang-orang yang menyelisih mereka. Ya. Jadi Allah menjadikannya sebagai seorang rasul bagi Bani Israel. Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku akan membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya hingga dia menjadi seekor burung yang terbang. Kata Nabi Isa, biiznillah, fayakunu tayram biiznillah. Dia menjadi burung yang terbang biiznillah. Jadi Nabi Isa nggak pernah menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang menciptakan sesuatu, yang menghidupkan sesuatu dari yang mati, tapi beliau mengatakan biiznillah. Ya. Kemudian kata beliau juga, wa uhil mauta biiznillah, dan aku hidupkan orang yang mati biiznillah. Lagi-lagi ucapan itu keluar dari lisan beliau yang mulia. Apa faedahnya? Wajibnya menyandarkan segala kebaikan hanya kepada Allah. Dan para nabi semuanya begitu, Pak. Apabila mereka mendapatkan nikmat, mereka tidak mengatakan ini dari tanganku sendiri. Ada seorang yang hidup di zaman Nabi, hartanya banyak, sampai-sampai kunci berangkasnya dipanggul oleh 7 orang raksasa. Siapa dia? Nah, tapi Korun itu kalau ditanya, hartanya ini dari ilmu yang ada di sisiku, gitu. Kalau para nabi biiznillah. Maka Allah perintahkan bumi untuk menelan Korun dan hartanya. Jadilah harta Korun. Ya, bahwa wajib menyandarkan semua kebaikan kepada Allah semata. Ya. Semua kelebihan yang ada pada diri Nabi Isa alaihissalam adalah karunia Allah kepadanya untuk membantu dakwah Islam dan meyakini bahwa meyakini kaum manusia akan kenabian beliau. Yang kedua, bolehnya seseorang mengingatkan orang lain tentang kesolehan orang tuanya atau keluarganya untuk mengingkari kesalahan orang itu. Contoh gini, Pak, ada anak seorang ustadz misalnya berbuat salah, kita boleh mengatakan, hei nak, kamu kan anak seorang ustadz, nggak pantas berbuat demikian. Paham di sini? Nah, itu disyariatkan, Pak, sebagaimana Bani Israil mengatakan kepada Maryam, wahai saudara Harun, ibumu bukan pezina, bapakmu laki-laki yang soleh. Nah, itu dia. Ya, jadi boleh kita mengatakan itu kepada orang lain. Untuk apa? Untuk menasehati agar dia kembali kepada jalan kebenaran. Yang ketiga, keberkahan Nabi Isa adalah melakukan amar ma'ruf di tengah-tengah manusia di mana saja beliau berada. Ini mazhab Ahlussunnah, bahwa yang dimaksud dengan beliau berkah, beliau berdakwah di tengah-tengah Bani Israel walaupun Bani Israel membencinya. Ya, yang keempat, bahwa Allah mewajibkan syariat salat, puasa, zakat kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa berpuasa. Ya. Maka
sungguh aneh ada umat saat ini yang enggan untuk sholat, puasa, zakat, sementara para nabi-nabi Allah dan kaumnya melakukannya. Yang kelima, Allah mewajibkan Nabi Isa alaihissalam berbakti kepada orang tuanya. Di mana Pak? Di mana dalil yang tadi kita baca Nabi Isa berbakti kepada orang tuanya? Di mana? Di mana dalil yang tadi yang kita baca? Saat beliau membela ibunya. Itu namanya beliau berbakti kepada ibunya. Jadi kalau kita punya ibu orang tua, bela orang tua kita. Ya, jangan didurhakai. Antum punya gaji, yang pertama antum kasih istri, anak, orang tua, jangan teman-teman dulu. Gaji pertama traktir siapa? Orang tua dulu, jangan teman-teman. Bela orang tuanya dulu. Ini mazhab para nabi dari dahulu sampai hari kiamat. Ya. Bahkan Allah menggandeng berbakti kepada orang tua dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada orang tuamu. Kita zaman ini zaman fitnah, Pak. Orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kita mesti berbakti kepada orang tua kita sebagaimana Nabi Isa berbakti kepada ibunya. Yang keenam, bahwa Nabi Isa berdoa kepada Allah yang menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan Allah. Doanya apa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Semoga Allah berikan aku kesejahteraan pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan kembali. Tapi ayat ini suka dipakai, dibolehkannya mengucapkan selamat hari kelahiran Nabi Isa. Pak Nabi Isa berdoa ini, ya Allah limpahkan kepadaku keberkahan pada hari lahirku, pada hari aku dimatikan, dan pada hari aku dibangkitkan. Makanya kita perlu peran ulama. Apa maknanya Pak? Kata seorang ulama, setiap bayi yang lahir, terutama para nabi, akan dikelilingi oleh syaitan. Demikian pula kematian mereka. Setiap bayi yang lahir dan bayi yang akan mati, orang yang akan mati akan dikelilingi oleh syaitan, supaya tidak ada ucapan Allah di awal dan di akhir kehidupannya. Itu mazhabnya syaitan. Maka Nabi Isa bersyukur, semoga keselamatan atas diriku karena aku enggak diganggu oleh syaitan saat lahir juga saat matinya. Jadi bukan untuk mengucapkan selamat kepada lahirnya beliau. Paham? Nah, kemudian dakwahnya Pak, bahwa Nabi Isa beragama apa? Iya, jangan ragu kita mengatakan ya, bahwa semua para nabi beragama Islam. Dari mana kita tahu? Nabi SAW bersabda, Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Aku paling dekat hubungannya dengan Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wal anbiya ikhwah li allatin ummahatuhum syatta. Para nabi bersaudara satu bapak walaupun ibunya berlainan. Kemudian kata Nabi, wadinuhum wahid. Agama mereka satu. Di Nabi Isa Islam, Nabi Ibrahim, Nabi Hizkiel, Nabi Syed, Nabi Samuel, Nabi Daniel, semuanya Islam. Semua nabi Islam. Kenapa ada agama lain? Pengikut para nabi keluar dari ajaran nabi, membuat akidah sendiri. Yahudi adalah Bani Israel yang menyimpang dari Taurat. Nasrani adalah Bani Israel menyimpang dari Injil. Begitu. Semua nabi enggak ada yang mengajarkan agama selain Islam. Apa dalilnya Pak? Allah berfirman, Inna dinna indallahil, sesungguhnya agama yang turun di sisiku, kata Allah, al-Islam. Jadi manusia yang bikin agama-agama itu. Ya. Di Nabi Isa Muslim. Kemudian Nabi Isa tidak mengajarkan Trinitas, tidak menduakan dan menyekutukan Allah. Apa dalilnya? Ucapan Nabi Isa dalam surat Al-Maidah ayat 116. Subhanak ma yakunu li anna aqula ma laysa li bihaqqin.
Itu ucapan Nabi Isa. Maha suci engkau wahai Allah, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Ini ucapan ini ketika Allah bertanya dengan pertanyaan yang ingin menguji Nabi Isa. Apakah engkau telah menjadikan dirimu dan ibumu Tuhan selain aku? Nabi Isa mengatakan, Subhanak, maha suci engkau. Ma yakunu li, tidak patut bagiku mengatakan an aqula ma laisa li bihaqqin, sesuatu yang aku enggak berhak untuk mengatakannya. Kalau aku mengatakannya, engkau lebih tahu dari diriku sendiri. Bantahan yang ilmiah datang dari Nabi Isa, bahwa Nabi Isa enggak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan ibunya adalah ibunya Tuhan. Tidak pernah. Ya. Maka Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kata Allah Jalla wa ala, Al-Maidah 72, sungguh kata Allah telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Kemudian Allah mengatakan, Allah mengutip ucapan Isa. Wa qala al-Masih, berkata Al-Masih, ya bani Israel, u'budullah wa rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengatakan anna rabbukumul a'la. Siapa yang mengatakan itu? Firaun. Nabi Isa enggak pernah mengatakan itu. Nabi Isa mengatakan u'budullah rabbi wa rabbukum. Sembahlah Tuhan kita, ya Tuhan saya dan Tuhan Anda. Sembah Allah. Jelas itu, Pak. Kemudian ajaran Trinitas adalah ajaran yang diancam dengan azab yang pedih. Allah mengatakan, walaqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin ilahu wahid. Padahal Allah tidak ada Tuhan selainnya. Wa illam yantahu, kalau dia enggak berhenti amma yaqulun, kalau dia enggak berhenti mengatakan itu, kata Allah, la yamassana alladzina kafaru minhum adzabun alim. Kami akan sepuh dia, sentuhkan dia dengan api-api yang panas yang membakarnya. Kalau mereka enggak berhenti mengatakan Allah itu dari satu atau satu dari yang tiga. Tidak boleh, karena Nabi Isa tidak pernah mengajarkan yang demikian. Adapun Nabi Isa kemudian diberikan oleh Allah gelar di antara gelar-gelar yang Allah berikan kepada 5 para nabi. Apa gelarnya? Ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi dari kalangan rasul. Siapa mereka? Pertama Nabi Muhammad. Allah dahulukan Nabi Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi, Pak? Tuh punya saya malah. Maaf ya, malah punya saya, Pak. Alarm, Pak. Ya, jadi ulul azmi adalah para rasul yang memiliki ketabahan yang lebih tinggi dari rasul-rasul yang lain. Ya. Jadi ulul azmi adalah para rasul yang memiliki tingkat ketabahan dan kesabaran yang lebih tinggi dibanding nabi dan rasul yang lain. Bisa dicontohkan? Siapa yang bisa kasih contoh? Ya? Nabi Musa. Apa ulul azminya? Bukan. Ulul azmi itu orang yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang lebih tinggi daripada rasul-rasul yang lain. Nabi Musa betul, tapi apa ulul azminya? Apa ketabahannya? Nabi Musa? Nabi Musa? Ya? Kenapa? Betul. Tidak, bukan itu. Jadi ketabahan dan kesabaran Nabi Musa
adalah saat beliau berhadapan dengan Firaun. Dan tidak ada orang atau nabi yang kuat menghadapi gangguan penguasa. Sabar, tabah, enggak meminta kepada Allah. Maka Allah ilhamkan kepada beliau untuk meminta. Itu Nabi Musa. Nabi Ibrahim, apa ulul azminya? Dibakar enggak minta diselamatkan, Allah yang menyelamatkan. Jadi para nabi yang memiliki ulul azmi itu enggak pernah minta, Pak. Enggak minta tolong, mereka sabar saja. Ya, maka nabi-nabi yang lain meminta. Tapi ulul azmi ini memiliki kesabaran dan ketabahan yang tinggi sampai-sampai mereka menahan diri untuk meminta, menahan diri. Ya, luar biasa. Yang 5 para nabi dan rasul ini tidak meminta saat mereka boleh meminta, tapi enggak minta. Ya, enggak masuk, Pak. Cuman ada 5 nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Siapa tadi? Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nah, kemudian kenapa semua nabi enggak digituin? Apa jawabnya? Allah memiliki hak untuk berbuat dan menetapkan. Ya. Jadi kenapa enggak semua nabi digituin? Padahal semua nabi juga diuji oleh Allah. Tapi kenapa yang ulul azmi cuma 5 saja? Itu hak Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan, bahwasanya ketika kita mengenal beliau Isa alaihissalam dengan nasabnya, kelahirannya, mukjizatnya, gelarnya, itu menunjukkan bahwa kita butuh kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang sejati datang dari Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Desember ini, bulan di mana kaum muslimin diuji, ya, dengan salah satu nabinya, Nabi Allah, Nabi Isa. Maka antum mesti memiliki ilmu, mesti memiliki akidah yang sahih. Ya, kata Nabi, aku orang yang paling dekat dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kenapa tidak ada satu hadis pun dari lisan beliau, ya, untuk memberikan ucapan kepada orang-orang ahlul kitab? Itu kan edukasi yang tinggi itu. Kenapa kita tidak mengambil edukasi itu? Kita nggak enak hidupnya sama tetangga. Nabi orang yang paling harus kita ikuti. Kan kita bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Muhammad hamba dan utusannya. Wajib bagi kita mengikuti beliau. Dan kaum muslimin ketika mengimani kenabian Isa alaihissalam bukan berarti mencaci maki agama lain, tidak. Allah turunkan kepada kita sebuah surat pamungkas. Apa itu? Lakum dinukum waliya. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Sudah selesai. Ya. Tapi kenapa kita merasa tidak enak? Mengapa kita merasa menjadi intoleran? Kita menganggap agama kita rendah, Pak. Kita enggak memuliakan agama kita. Kita menganggap itu ada agama lain yang setara dengan Islam. Padahal Allah telah berfirman, Inna dinallahil Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak diterima semua amal kebajikannya. Kenapa kita masih intoleran misalnya? Takut? Enggak boleh. Kita tidak mendolimi kaum yang lain, agama yang lain, tidak. Bapak-bapak kaum muslimin, selama kalian hidup di Indonesia, pernahkah kalian melihat ada kaum muslimin yang menzolimi agama lain di negeri kita? Tidak pernah kita lakukan, nggak pernah kita dapati, betul tidak? Dari kita kecil sampai kita punya anak kecil, iya tidak? Tapi Allah menyuruh kita untuk bangga, mulia dengan agamanya. Ya sudah, kita muliakan diri kita dengan Islam. Maka berkata Umar bin Khattab, terakhir kata Umar bin Khattab, dahulu kami bangsa Arab bangsa yang hina, kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Barang siapa yang mencari kejayaan dari selain Islam, maka Allah akan kembalikan dia hina. Paham di sini, Pak? Alhamdulillah. Aqulu qouli hadza
wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ada waktu?